Seorang pria tak kuasa menahan pilu saat membopong jenazah putrinya yang masih berusia 3 tahun yang tewas akibat serangan udara Israel di Gaza. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia berikut ini. Lusinan bangunan di Kham Nuseirat, Gaza Tengah hancur dalam sepekan terakhir pasca serangan udara yang dilancarkan Israel. Israel memang benar-benar tidak membuka hati dan nurani mereka dengan terus membombardir Gaza demi ambisi memberantas Hamas. Setelah membumi hanguskan Gaza Utara, kini Israel memperluas serangan ke Gaza Tengah dan Gaza Selatan. Hal ini tentunya membuat krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. 83% dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza telah meninggalkan rumah-rumah mereka dan PBB telah memperingatkan akan terjadinya kelaparan massal dan penyakit. Rabu pagi di kota perbatasan Rafah terlihat sejumlah truk pembawa bantuan melintas. Diperkirakan bantuan yang dibawa adalah obat-obatan untuk puluhan sandera yang tengah ditahan Hamas setelah Prancis dan Qatar memediasi perjanjian pertama antara Israel dengan Hamas. Pejabat senior Hamas menyatakan bahwa setiap kotak yang disediakan untuk para sandera, 1.000 kotak akan dikirimkan untuk warga Palestina. Kesepakatan tersebut juga mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan kepada penduduk di daerah kantong pantai yang terkepung. Namun di hari yang sama di kota Rafah, serangan Israel kembali terjadi yang menyasar kamp pengungsi Al-Saburah. Sejumlah anak-anak juga terluka dan dilarikan ke rumah sakit Kuwait. Pihak rumah sakit Kuwait sendiri merawat para korban di tenda-tenda darurat karena fasilitas yang tidak memadai. Isak tangis dan kesedihan terlihat saat anggota keluarga menyaksikan kerabat mereka terluka. Di Rumah Sakit Abu Yosef Al-Najjar, kesedihan juga terlihat ketika 5 orang tewas, termasuk 3 diantaranya adalah anak-anak yang tak berdosa. Sementara itu Muhammad Shoman membopong jasad putrinya yang tewas sambil menahan pilu. Dirinya menyatakan bahwa saat rudal Israel menyasar rumahnya, ia tengah tidur. Setelah itu ia melihat kerabatnya tewas serta putrinya yang masih berusia 3 tahun. Seorang pria di Salt Lake City, negara bagian Utah, Amerika Serikat yang diduga memalsukan kematiannya untuk menghindari tuduhan pemerkosaan, membantah tuduhan tersebut dalam persidangan. Bahkan pria yang bernama asli Nicholas Alahverdian ini mengaku dirinya bernama Nicola Rossi. Pelaku didakwa memperkosa seorang wanita di Orem, Utah tahun 2008 lalu. Namun dirinya tidak diidentifikasi sebagai tersangka sampai 1 dekade kemudian karena tumpukan alat tes DNA di laboratorium negara bagian Utah. Pelaku sendiri diekstradisi dari Skotlandia yang mengaku bernama Arthur Knight Brown. Museum Medici yang ada di kota Firenze, Italia, menggelar pameran dagang fashion pria Pitti Immagine Uomo. Dalam pameran ini, salah satu karya yang menarik perhatian adalah perpaduan seni patung dan fashion. Karya seniman asal Kamerun, Afran Francis Nathan Abiamba, yaitu patung berbahan denim. Menurut Afran, materi denim jeans mengandung filosofi. Baginya, bahan denim jeans adalah material yang memuat perjuangan hak-hak sipil dan memiliki sejarah yang panjang. Pameran di museum ini sendiri akan berlangsung hingga 15 Februari mendatang.